إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم القيامة amma ba'd. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang setia sampai yaumil qiyamah kelak. Dan kita bermohon berdoa kepada Allah agar nanti di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua. Ada zakatul mal, ada zakatul badan atau zakatul nafsi. Zakat mal ini ada 6 harta yang harus dizakati. Zakatul mal wahya al-amwal as-sittah allati tajibu fiha az-zakah. An-na'am pertama yaitu hewan ternak, wan naqdan emas dan perak, wa urudut tijarah barang dagangan, wal mu'asyarat itu hasil panen, wal rikas ini harta karun, wal ma'dan dan barang tambang. Di 6 perkara tersebut wajib dizakati. Selain 6 perkara tersebut maka tidak ada zakatnya. Kemudian yang kedua zakatul badan yang sering disebut zakatul nafsi atau zakat fitrah. Baik, sebelum kita membahas mengenai zakat, terlebih dahulu kita harus tahu pengertian daripada zakat. Zakat, ta'rifuz zakat lughatan at-tathhir wan nama, ay ziyadatu wal khair wal barakah. Wali anna Allah yutahhiru al-muzakki biha minad dunubi wa razilatil bukhli. Secara bahasa, zakat itu artinya membersihkan dan menambah kebaikan dan menambah keberkahan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang yang menunaikan zakat, dengan zakatnya dibersihkan dari semua dosa dan dari kotornya hati yang berupa kebakilan. Maka kita harus ingat tujuan daripada zakat yaitu membersihkan hati, membersihkan hartanya orang yang berzakat. Bukan untuk menyenangkan, mengembirakan, membahagiakan orang yang diberi zakat. Di syariat mewajibkan zakat tujuannya adalah untuk orang yang zakat, keuntungannya untuk orang yang zakat, yaitu untuk mensucikan, membersihkan dirinya, membersihkan hartanya sehingga hartanya menjadi tambah banyak, menjadi tambah berkah. Bukan untuk mengembirakan orang lain, bukan untuk mengembirakan penerimanya. Tidak. Zakat itu untuk dirinya sendiri, keuntungannya kembali kepada orang yang zakat. Maka alim ulama mereka memberikan satu perumpamaan
zakat itu seperti kotoran yang ada dalam tubuh manusia. Manusia normalnya itu pasti buang hajat, buang kotoran, buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau ada manusia kok dia tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, maka dia perlu berobat, perlu dibawa ke rumah sakit supaya bisa buang air kecil, buang air besar. Maka membuang apa yang dimiliki itu adalah satu kesehatan untuk biar dia tambah sehat, biar dia tidak dikatakan sebagai orang sakit. Begitu juga zakat. Harta yang kita miliki itu ada harus yang dibuang, ada yang harus dikeluarkan. Kalau seandainya kita tidak mau menunaikan zakat, padahal kita sudah wajib membayar zakat, sama seperti orang tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan daripada syariat mewajibkan zakat adalah untuk kembali kepada orang zakat, mensucikan dirinya. Adapun pengertian zakat secara syariat yaitu ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Zakat yaitu mengeluarkan harta yang khusus. Tadi disebutkan ada 6 harta yang khusus. Ala wajhin makhsus, atas cara yang khusus juga. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus pula. Yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, dan ditasarufkan, disalurkan kepada golongan tertentu juga. Nanti kita akan membahas mengenai golongan yang berhak menerima zakat. Dan ada beberapa golongan, khususnya di Indonesia, ini diberikan zakat padahal dia tidak berhak menerima zakat. Namun nanti itu pembahasan selanjutnya. Yang kita mau bahas kali ini yaitu zakat fitrah. Namun sebelumnya, di dalam Islam ini ada 6 macam pemberian. Zakat pertama, yang kedua sedekah, infak, kemudian hibah, hadiah, dan wakaf. Apa sih perbedaan di antara 6 tersebut? Pertama, zakat tadi, harta khusus dengan niat yang khusus ditasarufkan kepada orang-orang khusus, itu namanya zakat. Yang kedua, infak. Infak itu pengeluaran memberikan sesuatu yang berupa materi, itu namanya infak. Kalau sedekah, setiap kebaikan itu namanya sedekah. Entah bentuknya apapun, asalkan itu bernilai kebaikan, namanya sedekah. Kalau hibah yaitu pemberian cuma-cuma, tidak ada maksud apapun. Dah, memberikan saja, nggak ada niat yang terselip. Kemudian kalau hadiah, memberikan sesuatu sebab ada prestasi yang dia raih. Yang keenam, wakaf, pemberian sesuatu yang mana kepemilikannya tidak berpindah kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berhak untuk mengelolanya saja. Itu namanya wakaf. Nanti kita akan membahas secara rinci mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. Namun pada kesempatan kali ini yang saya mau membahas adalah mengenai zakat fitrah. Karena khususnya di bulan suci Ramadan, dan zakat fitrah ini termasuk daripada rukun Islam. Jadi setiap orang Islam itu punya kewajiban membayar zakat. Minimalnya kalau nggak ada zakat mal, zakat fitrah, zakat diri. Zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok.
zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Makanan pokok yang berlaku di Indonesia yaitu beras. Ada yang jagung, ada yang sagu, tergantung daerah masing-masing. Dan mazhab yang kita pakai di Indonesia yaitu mazhab Imam Syafi'i. Maka menurut Imam Syafi'i, zakat fitrah itu harus menggunakan makanan pokok, tidak diperbolehkan menggunakan qimah. Qimah adalah harganya makanan pokok. Kalau kita bilang tidak boleh menggunakan uang menurut pendapat Imam Syafi'i. Terus bagaimana? Kenyataannya di Indonesia banyak orang yang membayar zakat fitrah menggunakan uang. Dan mazhab yang kita pakai adalah mazhab Syafi'i, berarti bertentangan dong. Nah, maka ada solusinya. Kita taklid mengikuti pendapat mazhab lain, yaitu Imam Abu Hanifah. Cuman yang perlu diperhatikan, yang diingat, ketika kita bertaklid kepada mazhab lain, kita tidak boleh ikutnya setengah-setengah. Kita harus mengikuti secara keseluruhan dalam satu bab tersebut. Maka kalau kita mau membayar zakat menggunakan qimah, harganya makanan pokok, berarti ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah itu tidak ada makanan pokok namanya beras. Ada setengah kintal, terus 1 sok gandum syair, 1 sok tamar, 1 sok zabib. Setengah kintal. Kintal itu seperti gandum yang kualitasnya paling tinggi. Kemudian 1 sok syair, gandum juga jenisnya syair. Yang ketiga 1 sok tamar, kurma. Yang keempat 1 sok zabib, 1 sok kismis. 1 sok itu seberapa? 3.800 gram, berarti 3,8 kilo. Ada lagi pendapat yang lain 3.250 gram, 3,25 kilo. Maka kalau ada orang Indonesia mau membayar zakat fitrah menggunakan uang, dia harus mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang boleh dizakati ada 4 jenis. 1,5 gandum kinpo, 1 sok gandum syair, 1 sok kurma, 1 sok kismis. Secara otomatis berarti uangnya lebih banyak, lebih mahal daripada beras. 1 kilo kurma 50.000 dan 1 sok senilai 3,8 atau 3,25 kilo. Kalau 1 kilonya saja 50.000, kita pakai pendapat yang 3,25, berarti 160.000 per orangnya harus membayar zakat. Ini yang harus diperhatikan. Kalau seandainya kita masih ngeyel, kan yang makanan pokok di Indonesia itu beras, ya berarti harganya harga beras. Nah, ini pendapatnya siapa? Berarti dia tidak mengikuti Imam Syafi'i, tidak mengikuti Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mewajibkan makanan pokok dan tidak sah menggunakan uang, sedangkan Imam Abu Hanifah mengesahkan dengan uang. Cuman syaratnya makanan pokoknya hanya ada 4 tadi. Kalau kita orang Indonesia mau menggabungkan 2 pendapat ini, tidak diperbolehkan oleh syariat. Karena kaedahnya ketika kita mau berpindah mazhab, bertaklid kepada mazhab yang lain, kita harus mengikuti
keseluruhan bab, bukan maunya kita. Itu yang harus diperhatikan. Kalau memang ada pendapat-pendapat yang membolehkan, silakan berbagi ilmu dengan saya. Karena sampai saat ini saya belum menemukan referensi di dalam kitab-kitab yang membolehkan qimah dengan membayar zakat fitrah dengan uang, tetapi dengan caranya orang Indonesia umumnya. Maka saya tekankan, kita membayar zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok, yaitu beras 3,5 liter atau 2,5 kilo atau 2,7 kilo. Kalau kita menyangkal emang orang makan beras doang, nggak pakai lauk, maka kembali lagi kepada tujuan daripada syariat mewajibkan zakat itu untuk apa? Syariat mewajibkan zakat itu untuk orang yang zakatnya. Keuntungannya untuk orang yang menunaikan zakat itu sendiri, membersihkan diri dia dan menambah keberkahan dan kebaikan di dalam harta dia. Bukan melihat orang yang diberi itu lebih senang mana, tidak. Kalau kita melihat daripada orang kan lebih senang dikasih uang ketimbang beras, ketimbang makanan pokok. Maka secara tidak langsung kita ini merubah hukum yang telah Allah tetapkan. Secara tidak langsung juga kita menganggap para alim ulama terdahulu ini tidak mengerti daripada keadaan saat ini. Akan zaman dulu, zaman kuno, kalau sekarang kan lebih banyak manfaatnya. Maka tadi di awal sudah saya tekankan, sudah saya jelaskan, tujuan daripada zakat itu disyariatkan adalah untuk orang yang zakat. Keuntungan, manfaat itu untuk orang yang zakat, bukan untuk orang yang diberikan. Kalaupun memang uang itu lebih bermanfaat daripada makanan pokok, ada caranya. Masa kita rela, masa kita tega, kotoran kok dikasih ke orang dengan alasan itu lebih bermanfaat? Tidak. Namanya zakat kan kasarannya kotor. Maka kalau kita mau menyenangkan, tujuan kita itu untuk menyenangkan orang yang diberi, bukan dengan zakat, dengan sedekah kita, dengan infak kita, dengan hibah kita, dengan hadiahnya kita. Nah, itu baru namanya menyenangkan orang yang diberi. Tetapi kalau kita mau menyenangkan dengan harta zakat, itu salah. Sama halnya kita memberikan sampah kepada orang lain dengan alasan untuk menyenangkan, tidak bisa diterima. Maka penting sekali kita harus hati-hati menunaikan daripada kewajiban kita. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari diri saya, mohon dikoreksi dan kita saling sharing. Jangan hanya sekedar menyalahkan, tetapi tidak mempunyai referensi. Kalau memang ingin menanyakan referensi yang saya jelaskan tadi, saya memilikinya. Oke, untuk kesimpulannya, maka zakat fitrah yang paling utama menggunakan makanan pokok. Kalaupun kita mau menggunakan qimah harganya makanan pokok, maka harus mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, beras tidak termasuk makanan pokok. Yang termasuk makanan pokok, gandum kinto, gandum syair,
kurma, dan kismis. Dan ukurannya berbeda dengan ukuran beras. Kalau beras 2,5 atau 2,7 kilo atau 3,5 liter, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah 3,8 kilo atau 3,25 kilo. Dan di dalam kaidah fikih kita tidak boleh mencampur adukan antara mazhab. Kita harus mengambil salah satu pendapatnya. Talfikul mazhab itu tidak diperbolehkan. Mencampur adukan antara mazhab itu tidak diperbolehkan. Kita sholatnya ikut Imam Syafi'i boleh, zakatnya ikut Imam Abu Hanifah boleh. Cuman kalau kita sholatnya ngaku Imam Syafi'i, tata cara yang kita pakai di dalam sholat ikut Imam Abu Hanifah itu tidak diperbolehkan. Jadi harus satu bab itu harus diikuti secara keseluruhan. Adapun waktu pembayaran zakat fitrah yang paling afdol yaitu ketika subuhnya hari raya sampai imam mau naik mimbar. Itu waktu yang paling afdol. Cuman mungkin agak sulit untuk di Indonesia, maka panitia daripada pengelola zakat fitrah biasanya membuka pembayaran zakat fitrah dari 15 Ramadan sampai H-2 atau H-1 sebelum hari raya. Kalau waktu diperbolehkan membayar zakat fitrah yaitu mulai awal Ramadan sampai imam mau naik mimbar. Dan zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat kita mencari nafkah. Kita dapat uangnya di mana, disitulah kita bayar zakat fitrah, bukan di kampung kita, bukan di tempat-tempat yang menurut kita itu lebih strategis. Tidak, membayar zakat itu di tempat kita menghasilkan uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.